Selamat hari Minggu madihita sude ruas nihurian itu hatta. Saat mahita di Minggu jubilate sadarion. Topik marolopolo ma tu debata. Taparade maroha dohot pikirat tabi. Hamuna akadongan nahi naholongan. Sadarion sahat hita tu Minggu jubilate namar lapatan. Marolopolop tu debatama ali sadok tanoon pesalmen onopulonom ayak sada atong hita akan napinarhamaol ni debata beta mahita mangedeon hamuliaon ni goarna marmulia bain hamu puji-pujianna dok hamu madok debata tung nasokal do akka pabahenanmu Robe mahamu marnida akapabahenan ni debata tung nasok kaldo pangarajayon na di manusia puji ma debata nami hamu ale akabangso jala patu begeon hamu masoara puji-pujian na iba nama bain hosata mangolu jaladang di loas tota tarsuladit atong hamu na hinaholongan beta mahita marsoba lama muji dohot pasangapot tuhata ro mahita mangadop tujolona marede mahita sian pukuede 565 ayak sada dohot ayak opat. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, natu mopalangit dohot tanoon. Amen. Marolopolop tu di batamaho ali sadok tanoon. Edehon hamu mahamuliao di goarna, marmulia bain hamu puji-pujianna. Dok hamu madok debata tung nasok kaldo akka pabahenanmu binahen ni hati hinatibul ni gogom ikon marsoba tuho akka musum haleluya haleluya martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan namadok pauliate dohami tuho ala di papatarho doho tu akka naso tu madaho
Anakmu Tuhan Yesus Kristus, saya si roham, saya paian madihami rodi pinoparnami, barita naulii, jala pararat maitu saluhut bangso, asa bisar sodang niha sangapon mi, doho di akan nahudul di haholomon, doho na dilinggoman ni hamatean, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Terpuji Tuhan ta marhite ede nomor 125 ayat 4. Si hangoluhonota di minggu jubilate sadarion dienet siasada Tesalonik 5 mamuka maisian ayat 10 sahat rodi ayat 10 songonon hatani tuhata toktong mahamu marlas ni roha unang majadi hamu martangiang madok mauliate mahamu siala saluhutna ai ido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus atong rak mangido gogo mahita siat Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi amin. Tapuji Tuhan ta marhite ete nomor 683 ayat sada dohot ayat 2. Dohot baga-baga ni debata ale Tuhan debata namar mulia jalan nasokal amanami para siroha na sumurung tung nasokal do aka pabahenanmu hodo na jumadihon aka langit do nasa isi ni portibion hodo na mga leon hosa hangoluan hodo debata na so manulak akata
martangiang nami. Napungudo hami nuaing di jolom martangiang tuho. Dada mga sahon hati goran nami. Na mga sahon asi di roham na godangido. Saya si maroham di tangiang dohot elehelek nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan debata. Namar mulia jalan nasokal. Di dahodo parsorion ni bangsomi. Nagsadok pertibion. Alani mara kopin 10 siaon. Namapakorhon dadaholat tu parsahiton. Alai dohodo tu parngoluon si ganupari. Holang mahami sian akadongan. Mulaulaw pedaktot tu. Godang maakaruas na sokarejo ala tutup perusahaan. Godang akan nasodapot mangan dot akka parsorion na asing. Nama paen hami marsak. Ale Tuhan, saya si maroham. Salpuhop makopit 10 siaon sian bangso nami. Nang sian sadok portibion. Asa tuksona kami mangula ulaon nami. Jala asa tarbaen hami mamujiho. Rap dohot sadok dongan nami. Ditongani huriam nabadiai. Sol pagi doa wale Tuhan disasudena dosa pangasioki marsinggang dia dopan hama dia onmi.
Tuhan, hati koran na pinatupan ni anak mudo, na upangasao kami tujulong, di baheni pasonan jalakapuli mahami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Di baheni unang magabe mo tohamu alai aku si hamuma manang dia lomoni rohani Tuhani unang mamamu kamu bahenu ni aku ai hamaku adon
Edehon jala puji hamuma Tuhani di bagasan rohamuna. Manokong mahamu madok maliate sia salunat di batangama di bagasan Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Masioloan mahamu sian biar di rohamuna mida Kristus. Ima sahatna martua maangkan atu mangion hata ni debata jalan nau pioksa. Amin. Tapuji Tuhan ta marhite ede nomor 447 ayat 1. Tidakon nidongata saha porseaon disadok portibion ra mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman tinubuhon di si Maria nagabe-gabe sia todi porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajol do ibana di hau pinor silang na tua tubanua toru dung ditanom na mula mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pay mamula sogo tutanoon manguhumi halak na mangolu doho namate au porsea di todi porbadia jaladong sadahuria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia doho dihasesan di dosa doho dihatai namadok mulak mangolu sogo daging di halak nang mate doho dihangoluan nasora suda. Amin. Hurian itu hatta nani haulongan di bagasan Kristus Yesus nuaik tabiki majotik ting namasa di huriata di hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 nama ragam goar ni minggu tersedarion ima minggu jubilate namar lapatan marulupulup tu debata sadok tanoon do topik marulupulup matu debata atau bersoraklah bagi Tuhan. Nah sorang, nah di hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 di basa-basa tuat taruh sada danak bawa di keluarga Nyamata ranto marulak nabi tupulu tubuninata tince buru tapu bolon sial lunggu sakar ni utasada ipas dodak danahi songoninang natorasna. Nah di hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 di basa-basa tuat tado sada danak bawa di keluarga Nyamata Januar siahan tubuninata renta buru pardede sian jalan umarihit lunggu sia balige ipas dodak danai songoninang natorasna. Nah di hari Selasa tanggal 14 April 2020 di basa-basa tuat tado sada danak bawa di keluarga Nyamata Henra Nabi Tubulu Tubuninata Rustina Borutaba sian jalan Mulia Raja Lunggu Nabi Tupulu
hipasdo dak danai songoninang natorasna. Ruas namoding na di hari Kamis tanggal 16 April 2020 nunga jumulo marujung ngulu ni amata Edison Gultom manang opu Adam Doli tutup umur 71 tahun na hinabaluon ni nata Lasminar Boru Sitopul manang opu Adam Boru sian lunggu pardedeonan. Na di hari Selasa tanggal 21 April 2020 nunga jumulo marujung ngulu ni sada naposo bawa Ima Asbon Siaan tutup umur 53 tahun anak niamata Zahara Siahan nahinan tuburinata Rentina Boru Tabunan nahinan sian huta Nabi Tupulu berdolok tolong lunggu Nabi Tupulu. Nah di hari Jumat tanggal 24 April 2020 nunga jumulo marujung ngulu niamata Hotni Sihide manang opu Krisnatan Doli tutup umur 55 tahun nahina baluon ninata naraman boru simajutak manang opu Krisnatan boru sian Jalan Sutomo lunggu Sakarni Huta 2 songoni majo tikting namasa di Huriata di Partikianon Buhutima. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 420 lalu ayat sada dohot ayat tulu. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Shalom amanginang tabukama bibelta hata ni debata imana tarsurat sian sada kronika 10 ayat 30 sada satu ayat 30 onom. Tabukama bibelta hatani debata imana tarsurat sian sada kronika 10 onom dimulai masian ayat 30 sada satu ayat 30 onom. Ikon marlas ni roha maatong akka langit jala marolop-olop tanoon jala paboa-boa hamuma di tonga-tonga ni akka parbegu Jahobado raja marhasak-hasak ma lauti rodi isina marolop-olop ma ladangi rodi nasa na di sini
marolopolop ma disi sude aka hau ditobak di adopan ni Jehovah, ay nungaro ibana laho manguhum tanoon. Mandok mauliate mahamu di Jehovah, ay nabasado ibana, ay ro di saleleng nileleng na do asi ni rohanai. Jaladok hamuma, tupahi mahami ale debata ni hatuan nami, jala papungu, jala palua hamisian aka bangso parbegu, asa hupuji guarmu nabadiai, jala martanggulhon puji-pujion nami hami. Pinuji ma Jehovah debata ni Israel, sian na saingan sahat ro di saleleng-leleng na, jala rimbang soi mandok, amen, jala puji-pujian di Jehovah. Ima sahatna amanginang saudara-saudari terkasih. Huria niha holongan ni Tuhata Yesus Kristus. Amanginang saudara-saudari remaja naposo dohot aka iana kota sekolah minggu. Kalau kita mendengar, kalau kita membaca topik minggu kita pada hari ini, minggu kita berbunyi atau bernama Jubilate. Jubilate namar lapatan marolopolop matu debata ma ale sandok tanoon. Kira-kira amanginang saudara-saudariku terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mendengar dan mengetahui mengartikan kata Minggu Jubilate sebagai artian marolop-olop, tidak jauh artinya dari marlasni roha mahamu, tidak jauh artinya dari bersukacitalah kamu sekalian kepada Tuhan. Kalau kita lihat situasi saat ini, pertanyaannya, bagaimana kita mau bersukacita? Bagaimana kita mau marlasni roha tu debata molo adong COVID-19? Kalau ada banyak orang yang terkena sakit virus COVID-19, kalau kita sebagai pekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah pabrik ternyata kita harus di PHK atau dirumahkan, kalau kita yang sedia kalanya seperti biasanya kita harus pergi ke sekolah atau ke tempat perkuliahan kita dengan sukacita, kita naik angkot, kita naik mobil, kita naik kendaraan yang ada, bertemu dengan dosen atau guru-guru kita, tapi ternyata sekarang kita tidak bisa untuk mendapatkan pengajaran secara langsung dari guru-guru kita atau dari para dosen kita. Malah kita tidak bisa berkumpul dengan teman-teman kita, berkata, "Hai, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar keluargamu? Bagaimana dengan sekolah kita? Bagaimana dengan ujian kita sebentar lagi?" Amanginang dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, ada banyak pergumulan pada saat ini. Tetapi kita pada saat ini masuk di dalam Minggu Jubilate yang mengajak kita untuk bersukacita, untuk memuji nama Tuhan di tengah-tengah pergumulan ini. Ada apa? Apakah karena Tuhan tidak tahu kita sedang bergumul pada saat ini? Tuhan tahu dan sungguh tahu. Tuhan tahu penderitaan kita. Tuhan tahu apa yang sedang kita derita. Tuhan tahu apa yang menjadi isi kepala kita pada saat ini. Tetapi mari kita lihat lebih dalam lagi dari turpuk jamita minggu kita pada saat ini. Tuhan menghadirkan sebuah firman dalam 1 Kronika 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai 36 berbicara mengenai kembalinya Potifar padanan di Jehovah, kembalinya tabut perjanjian Allah ke Yerusalem.
Sekian lama orang menanti-nanti, sekian lama pergumulan, kapan ini akan kembali tabut perjanjian Allah ini. Tabut perjanjian Allah ini sungguh berharga bagi kami, kata orang Israel. Tabut perjanjian ini adalah lambang kehadiran Allah. Tabut perjanjian Allah ini adalah lambang iman kami kepada Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami bergumul, tetapi pada saat ini kalau kita baca firman Tuhan ini, ternyata Potifar padanan di Jehovah, tabut perjanjian Allah itu sudah kembali ke Yerusalem. Si Daud bersama dengan orang-orang pada saat itu mengungkapkan rasa sukacitanya. Puji-pujian bagi Tuhan. Mereka bersuka cita, mereka memuji Tuhan karena apa? Tabut perjanjian Allah itu sudah kembali. Tabut perjanjian itu bisa mereka lihat. Tabut perjanjian Allah itu sudah ada bersama-sama dengan mereka. Artinya, mengenal saudara-saudariku terkasih, remaja, nakosu, dan anak-anak sekolah minggu, sebenarnya tabut perjanjian Allah itu hadir dan kembali ke Yerusalem bukan dengan gampangnya, bukan dengan instannya, bukan dengan langsung minta kepada Tuhan langsung ada tabut perjanjian itu. Tidak. Tetapi Daud bersama dengan orang-orang pada saat itu, mereka memperjuangkan, mereka berusaha keras untuk mendapatkan kembali tabut perjanjian Allah itu. Mereka bergumul sama dengan kita, karena hal yang berharga bagi mereka pada saat itu adalah mengembalikan tabut perjanjian Allah. Sekarang yang berharga bagi kita apa? Kalau kita tanya pada saat ini, bagi jemaat yang hadir pada gereja pada saat ini, bagi amal inang saudara-saudariku remaja, naposo guru, dan anak-anak sekolah minggu, kalau saya tanyakan, apa yang berharga bagimu pada saat ini yang sudah kamu tidak dapatkan atau hilang dari dirimu? Mungkin bagi yang sakit atau pasti mereka akan mengatakan, kalau ada yang mendengar siaran firman Tuhan ini di rumah sakit atau di rumah yang sedang sakit, aku sedang menderita penyakit ini Tuhan, maka yang kurindukan yang berharga bagi diriku adalah kesehatan. Bagi kami anak-anak kecil, anak-anak yang sedang berada dalam bangku sekolah, anak-anak yang sedang berada dalam bangku perkuliahan, maka yang berharga bagi kami adalah pendidikan, bertemu dengan dosen dan guru kami, bertemu dengan teman-teman kami boleh bercengkatawa, kami boleh tertawa satu sama lain, itu berharga bagi kami. Bagi para orang tua yang bekerja, saat ini kami dirumahkan. Mungkin bagi amal inang yang sudah bekerja selama ini, pergi pagi, pulang malam, dan segala macam rutinitas itu terjadi, tetapi sekarang tidak bisa merasakan itu. Bagaimana ini yang berharga bagi kami, salah satunya pekerjaan ini, tetapi kami sekarang ini dirumahkan, atau jam kerja kami sekarang ini dikurangi, atau bagi mereka yang bekerja atau berdagang di pajak atau dimanapun, para pelanggan mulai berkurang datang, pendapatan kami berkurang. Bagi mereka yang menjadi sopir dalam angkutan umum atau menjadi pengendara yang mengendarai becaknya masing-masing, ternyata semakin sedikit yang datang, semakin sedikit yang menggunakan jasa mereka. Karena apa? Takut COVID-19. Bukan mereka membenci kita, bukan guru-guru itu tidak mau mengajar kita, bukan karena bos di perusahaan kita itu membenci kita dan memphk kita, tidak. Tetapi karena keadaan seperti ini, bangsa Israel dan David pada saat itu juga mendapatkan pergumulan, tetapi pergumulan yang berbeda, memperjuangkan tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem. Jadi sama-sama kita menghadapi pergumulan yang berat. Tapi amanginan dan saudara-saudari, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya duduk termenung memandangi, oh menonton TV ada COVID-19, oke. Oh ternyata aku harus hanya duduk diam saja di sini, oke. Tidak melakukan apapun, ketika keluar rumah takut dan segala macamnya. Kita meratapi nasib kita? Tidak. Mari kita belajarkan lebih dalam lagi tentang firman Tuhan ini.
saya akan singkat menjadi 3 bagian amanat. Dalam menghadapi pergumulan pada saat ini, kita belajar dari firman Tuhan dari Sada Kronika 10 ayat 31 napar jolo abangina. Ketika kita menghadapi pergumulan kita, maka yang harus kita lakukan adalah terima kenyataan yang ada. Jadi saya bagi amanginan saudara-saudariku 3 hal. Saya ambil istilah dalam kesehatan THT. Yang pertama, terima. Orang yang tidak bisa menerima kenyataan, maka dia tidak akan bisa berpikir jernih, maka dia tidak akan bisa menghadapi apa yang harus dilalui, karena dia sudah dihinggapi perasaan yang kacau balau. Aku sakit, oh aku tidak terima. COVID-19 aku tidak terima. Aku di PK aku tidak terima. Oke. Ketika kenyataan itu datang, hadapi dulu itu. Terima dulu sebuah kenyataan. Orang Israel pada saat itu, David pada saat itu, pasti mereka akan bersandar pada hal yang pertama. Terima. Oh, dan ngadong beta perjanjian ini. Tidak ada bersama-sama dengan kita karena sudah direbut oleh bangsa Filistin. Ini sebuah kenyataan kita harus terima. Demikian juga kita, amanginan saudara-saudariku terkasih. Kita harus terima kenyataan bahwa negara kita dan dunia pada saat ini menghadapi pergumulan yang teramat berat. Bahwa ternyata bukan hanya satu negara, tetapi seluruh dunia ini menghadapi yang namanya wabah corona. Terima amanina. Tetapi hal yang kedua yang harus dihadapi adalah, setelah yang pertama terima, yang kedua hadapi. Hadapi bagaimana? Kalau kita sudah terima, oh informasinya, oh ternyata segini banyaknya korbannya, oh ternyata apa yang harus dilakukan itu seperti hadapi amanina. Terkadang sebuah masalah, bahkan sering sebuah masalah tidak bisa diselesaikan karena seseorang tidak mau terima dan lari dari masalah tersebut. Kalau kita lari dari masalah, amanginan saudara-saudara terkasih, bagaimana kita mau menyelesaikannya? Bagaimana kita harus berpikir mencari jalan keluar? Kalau kita baca firman Tuhan ini, mengapa mereka bisa mendapatkan kembali apa yang menjadi kerinduan mereka, kembalinya tabut perjanjian Allah itu di Yerusalem? Karena mereka mampu menerima kenyataan itu hilang dari kehidupan mereka, tetapi mereka hadapi kenyataan itu dengan berjuang keras. Jadi amanginan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita hadapi sebenarnya kenyataan yang ada pada saat ini, maka kita bisa memikirkan apa yang harus dilakukan. Tetapi terima, hadapi. Dan yang ketiga, mari kita terima dan hadapi kenyataan pada saat ini dengan taat kepada perintah Tuhan, taat kepada firman Tuhan, taat apa yang diberikan petunjuk oleh Tuhan, taat dalam menghadapi segala sesuatunya ini dengan tetap berdoa kepada Tuhan dan taat berusaha dalam pimpinan Tuhan. Mulut jahat terbukon menghina dalam firman Tuhan ini. Bukankah si David pemazmur mengungkapkan kepada kita bahwa mereka meminta pertolongan kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka pun bersukacita kepada Tuhan. Mampu mereka bersukacita, bisa mereka bersukacita, mampu mereka datang kepada Tuhan dalam puji-pujiannya, karena mereka menyadari ketika mereka berusaha, ketika mereka bergumul, mereka bergumul bersama Tuhan, dan ternyata inilah hasilnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam perjuangan kami. Jadi amanginan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, inilah sebuah firman Tuhan yang menyapa kepada kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan kita, ketika kita datang kepada Tuhan sambil berusaha melakukan segala sesuatunya yang bisa kita lakukan,
maka pada akhirnya apapun yang kita terima, apapun hasilnya, akan membuat kita bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi amanginan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita masuk dalam minggu jubilate, ketika kita diajak untuk marjubilate, ketika kita diajak untuk marolok-olok Tuhan debata Jehovah, maka kita tidak heran lagi pada saat itu, oh ternyata betul, kalau saya menyerahkan diri saya, kehidupan saya kepada Tuhan, apabila saya ada pergumulan sakit penyakit, saya lihat pada saat ini di samping saya atau di kamar saya atau di bagian dari rumah saya ini ada orang tua saya yang sakit. Saya lihat televisi ada banyak orang yang terbaring sakit. Saya lihat anak-anak saya sudah capek belajar online, matanya sampai capek melihat layar televisi atau layar komputer. Dan saya pun bergumul. Tetapi kalau kami datang kepada Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, maka kami pasti mampu untuk menghadapi pergumulan kehidupan ini, dan Tuhan pasti berikan jalan keluar dari masalah-masalah kami. Oleh karena itulah mengingat saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, barang siapa yang datang kepada Tuhan, maka ia pasti bisa memahami apa yang ada di depannya. Barang siapa yang datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, memohon Tuhan turut campur dalam menghadapi segala pergumulannya, maka pada akhirnya ia tetap dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun dimungkinkan dia belum sampai pada jalan keluar itu, tetapi ia dalam proses menghadapi pergumulannya, ia merasakan tangan kasih Tuhan itu tidak lepas dari kehidupannya, bahwa Tuhan memberikan pertolongan dan penguatan bagi kita semua. Amin, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, yakinilah, walaupun kita pada saat ini tidak bisa pergi ke gereja, kita hanya bisa beribadah di rumah kita masing-masing, jangan sampai iman kita menjadi surut dan menjadi lemah. Yakinilah, di balik derita yang ada dan pergumulan pada saat ini, maka di balik itu ada sukacita yang disampaikan oleh Tuhan dan kita akan merasakan. Hadapi, terima, taatlah, serahkan kehidupan kita kepada pertolongan Tuhan, maka kita mampu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus berada dalam perlindungan Tuhan dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bisa berkumpul baik di gereja yang pada saat ini menyiarkan kepada kami berita firman Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau juga boleh memperkenankan kami, memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang kami hadapi pada saat ini, tetapi Engkau mengajarkan kepada kami melalui firman-Mu bahwa kami harus tetap dekat kepadamu, bahwa kami yakin ya Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan pasti mengarahkan kami ke jalan yang benar, pasti memberikan kami buah yang manis untuk kami nikmati. Oleh karena itu ya Tuhan, apabila kami memiliki pergumulan-pergumulan pada saat ini, kami serahkan pergumulan itu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Oleh karena itu ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kerinduan kami adalah akan pertolongan-Mu, sehingga kami tetap dalam pergumulan-pergumulan yang ada ini tetap dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, tidak menjauh dari Tuhan, malah semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami hari lepas hari penguatan melalui Roh Kudus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa.
Mari mahita sian ini nomor 210 ayat saja 24 Uhud Papung Peda.
sai penabadia maguarmu, sai roma harajalmu, sai saut malomo ni rohani perbatongan songon na di badua gija, lewat matuha bisa dari orang ngoluan siapari, sai sama dosa nami songon padesa nami di dosa songon namar dosa tuhami, unang kami togi untuk pangujunan, palua mahami siang pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaon ma damena tutodim. Amen.